Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Karena ini sudah jam setengah 3 sore. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Mas Iki Channel. Di video kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang perumahan subsidi teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang mau mengambil rumah subsidi, jadi teman-teman harus tahu apa-apa saja yang harus diketahui sebelum mengambil rumah subsidi teman-teman. Jadi di sini saya akan menerangkan sedikit. Yang pertama harus kita ketahui yaitu yang pertama tentang spesifikasi bangunannya teman-teman. Jadi spesifikasi bangunannya harus kita ketahui dari segi materialnya apa saja, pondasinya apa, temboknya apa, besinya berapa, itu harus kita ketahui teman-teman, dan ukuran kanalnya ini pakai ukuran berapa. Jadi jangan disepelekan teman-teman, hal-hal kecil bisa menyebabkan atau berdampak besar ke depannya nanti teman-teman. Oke, saya akan menerangkan sedikit. Yang pertama saya akan jelaskan tentang masalah kusen ini teman-teman. Jadi saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang mau bangun rumah ataupun yang mau ngambil rumah subsidi, itu harus dicek kusennya dulu teman-teman. Kusen itu sangat penting juga karena nanti ini berdampak pada plesterannya teman-teman, ketebalan plesteran. Jadi saya anjurkan untuk ketebalan kusen ini, minimal pakai yang ukuran 13 cm atau enggak 14 cm teman-teman. Kenapa harus pakai yang itu? Karena biar seimbang untuk ketebalan plesterannya teman-teman. Plesteran ini kanan kirinya ini harus seimbang. Karena apa? Ketebalan bata ini 10 cm teman-teman. Jadi kalau pakai kusen yang 11 atau 12 cm, otomatis kalau yang pakai 12, ketebalan plesterannya cuma 1 cm teman-teman. Dalam 1 cm, luar 1 cm, jadinya kelihatan tipis. Makanya kalau pakai yang ukuran 13, minimal 13 itu 1,5 1,5. Tapi kalau pakai yang 14 itu 2 cm 2 cm. Jadi biar pas teman-teman. Jadi nanti tidak ngeplan. Kalau ngeplan kan kelihatannya jelek teman-teman. Itu harus diperhatikan untuk ketebalan bahan kusennya atau kayu kusennya ini teman-teman. Terus yang kedua harus kita perhatikan juga bahan kayunya teman-teman. Kita harus benar-benar nyari kayu yang benar-benar kering di tukang kusennya teman-teman. Nanti kalau tidak, otomatis nanti akan molet. Bahasa saya molet atau bahasa Indonesianya itu apa ya, mengkerut lah teman-teman ya pas dipasang. Karena posisi dipasang kan dibiarkan seperti ini, nanti lama-lama karena kering mengkerut jadinya teman-teman. Itu. Terus yang kedua harus kita perhatikan ini teman-teman. Kalau untuk SOP nya rumah subsidi itu dia menggunakan besi 10 teman-teman, baik slope-nya, kolomnya, ringnya itu menggunakan besi 10 semua. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Terus untuk posisi temboknya teman-teman, nah seperti ini. Posisi tembok ini harus benar-benar ngelot, lot-lotannya itu harus benar-benar pas teman-teman, benangannya itu. Jadi kalau tidak pas nanti otomatis temboknya akan bengkok atau tidak lurus. Itu harus diperhatikan juga teman-teman. Terus yang kedua untuk instalasi listrik. Instalasi listrik ini penting karena apa? Kebanyakan perumahan itu terjadi kebakaran karena konsleting listrik, yaitu tentang apa? Karena kendala penataan kabelnya yang tidak beraturan atau tidak rapi. Jadi harus benar-benar diperhatikan untuk instalasi listriknya ini teman-teman, benar-benar pas, dan kita menggunakan pipa listriknya, jadi biar kelihatan rapi. Terus habis itu
Ini nanti kita keramik warna putih teman-teman. Tujuannya apa kalau pakai keramik warna putih? Kedepannya kalau misalkan nasabah mau membangun atau merenovasi, tidak susah nyari keramiknya teman-teman, jadi tidak belang. Karena kalau keramik putih itu dimanapun ada dan banyak stoknya. Tapi kalau keramik yang bermotif itu biasanya bulan ini ada motif ini, bulan depan sudah beda lagi motifnya teman-teman, jadi sudah terupdate. Jadi itu teman-teman. Terus untuk masukan saja teman-teman, kalau seandainya teman-teman ada yang mau ngambil rumah subsidi, usahakan harus diperhitungkan matang-matang teman-teman. Kenapa saya bilang perhitungkan matang-matang? Jadi harus benar-benar tertata untuk masalah pipa airnya, instalasi listriknya, semua harus tertata. Karena namanya pekerjaan banyak, apalagi untuk tukang-tukang ini kan kebanyakan borongan teman-teman, jadi dia mengejar waktu karena mungkin ngejar cepatnya, jadi ada beberapa yang telingsop teman-teman, makanya itu harus benar-benar diperhatikan. Dan saya sarankan juga buat teman-teman, kalau untuk perumahan yang menggunakan air PDAM, supaya irit nanti ke depannya, teman-teman harus menyiapkan tandon teman-teman, harus menggunakan tandon. Karena apa saya bilang menggunakan tandon? Karena kalau langsung menggunakan PDAM, kedepannya nanti entah itu ada kebocoran instalasi pipa airnya, itu akan boros pemakaian PDAM nya teman-teman. Tapi kalau menggunakan tandon, otomatis akan lebih irit karena tidak berpengaruh ke meteran PDAM nya. Karena apa? Meteran PDAM itu hanya mengisi ke tandon, jadi tandon baru turun ke rumah, ke instalasi rumah. Jadi kalau ada kebocoran atau apa, enak ngontrolnya, jadi tidak menguras biaya untuk air PDAM nya teman-teman. Jadi lebih irit ke depannya. Jadi itu sih teman-teman yang harus perlu diketahui untuk mengambil rumah subsidi ini, karena selain harganya murah, jadi kita harus benar-benar diperhatikan untuk material-materialnya teman-teman, dan instalasi listriknya dan semua aksesoris lainnya teman-teman. Nah di sini sudah ada tukang yang sedang melakukan perakitan rangka kapnya teman-teman, rangka atapnya. Nah rangka atap ini karena kita menggunakan atap multi roof, kita menggunakan kanal ukuran 0,75A teman-teman, atau enggak 0,75B, jadi lebih kuat. Tapi kalau menggunakan atap genteng dari tanah ataupun semen, itu menggunakan ukuran yang lebih besar teman-teman. Karena kita menggunakan multi roof, jadinya kita menggunakan 0,75A atau enggak 0,75B. Terus hal apa saja sih yang wajib direnovasi setelah menerima kunci rumah subsidi teman-teman? Jadi yang pertama, ini yang paling sederhana ya, paling sederhana yang saya terangkan, yaitu pertama trali teman-teman. Ini trali ini wajib untuk dikasih atau dipasang. Tujuannya apa? Untuk keamanan teman-teman. Itu yang paling sederhana, trali. Yang kedua itu pagar keliling teman-teman, atau pagar pembatas rumah, itu wajib juga dibangun. Supaya apa? Supaya ya itu tadi, tujuannya untuk keamanan dan kerapian teman-teman. Nah, untuk pagar kelilingnya. Jadi kalau untuk masalah kanopi atau apa, itu bonus teman-temannya. Kalau ada rezeki lebih nggak apa-apa dipasang, juga lebih bagus, kelihatan rapi. Tapi kalau belum ada, biayanya atau budgetnya sementara itu dulu teman-teman. Jadi harus benar-benar diperhatikan, karena rumah subsidi ini tipenya yang paling besar itu kalau di Lombok itu tipe 36 teman-teman. Seperti ini tipe 36, 2 kamar tidur.
luas tanahnya 75 teman-teman. Jadi minimalis sekali, namanya juga rumah subsidi ya. Jadi ya harus benar-benar diperhatikan supaya tidak sia-sia teman-teman untuk uangnya, karena harganya juga lumayan. Terus nanti kita menggunakan listrik yang wattnya 1300 teman-teman, karena sekarang yang 900 sudah tidak ada, makanya kita pakai yang 1300. Jadi nanti ini tinggal di plafon aja teman-teman, tinggal dipasang plafonnya, sama nanti ini ditambah ininya untuk atapnya teman-teman. Ini tinggal nunggu selesai, ini baru pemasangan keramiknya. Ya, ini ada beberapa tukang, ini lagi perakitan kanalnya teman-teman. Jadi itu teman-teman ya, untuk kelanjutannya nanti seperti apa bisa ditanyakan di kolom komentar teman-teman, apa yang perlu ditanyakan tentang bagaimana, apa saja sih hal-hal yang harus diketahui untuk mengambil rumah subsidi teman-teman. Karena kalau untuk mengambil rumah subsidi itu juga prosesnya juga panjang teman-teman, jadi biar nggak sia-sia diproses, jadi harus benar-benar, karena namanya kita membeli rumah itu seperti kita mencari pasangan hidup teman-teman, jadi harus benar-benar diperhatikan sedetail mungkin, serapi mungkin. Jadi ini sudah ada pengacian semua dari tukang-tukangnya, sudah ada beberapa yang mulai ngaci. Ini lagi perakitan untuk rangka atapnya teman-teman. Oke, jadi itu teman-teman ya, jadi harus benar-benar diperhatikan. Terus untuk saluran juga harus benar-benar diperhatikan teman-teman, karena saluran itu walaupun sepele tapi itu berpengaruh besar nanti untuk kedepannya teman-teman. Jadi jangan sampai tertipu lah. Ini dia sudah memasuki, ini target tinggal sekitar 48 hari teman-teman. 48 hari lagi harus sudah kelar semua, sudah tertutup, terplaster semua, aci keramik sudah harus terpasang. Jadi itu saja teman-teman mungkin video hari ini. Untuk yang masih bingung tentang apa saja yang harus diperhatikan untuk mengambil rumah subsidi, nanti bisa dicantumkan di kolom komentar teman-teman. Ada banyak sekali faktor-faktor yang harus diketahui sebelum mengambil rumah subsidi, nanti bisa ditanyakan aja di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jangan saya ingatkan kembali untuk tetap pantau terus Mas Iki channel tentang kegiatan-kegiatan Mas Iki di proyek teman-teman, proyek perumahan subsidi. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mas Iki channel. Dan kalau suka dengan video ini jangan lupa untuk menekan tanda jempolnya teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencari nafkah.